Suasana riuh dan kesibukan masih terjadi di Sasono Sewoko Kadipaten Pajang. Beberapa saat kemudian, Wenang Wulan berkata kepada semua yang hadir bahwa sebentar lagi Kanjeng Adipati Hadiwijoyo akan tiba di Sasono Sewoko. Maka yang hadir semua diminta untuk menundukkan kepalanya dan tetap duduk bersila di lantai. Tidak lama kemudian, Adipati Hadiwijoyo telah keluar dari dalam kadipaten dengan mengenakan busana keprabon, memakai keris Kiai Carubuk yang menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang. Ia berjalan perlahan-lahan memasuki Sasono Sewoko. Di sebelah kanan berjalan saudara seperguruannya, yaitu Ki Pemanahan. Lalu di sebelah kirinya juga berjalan saudara seperguruannya, yaitu Ki Penjawi. Sedangkan di belakangnya berjalan seorang prajurit yang membawa sebuah songsong Kadipaten Pajang. Setelah itu, di belakangnya berjalan pula Patih Monconegoro, dan setelah itu berjalan juga Ratu Mas Cempoko bersama Nyai Madusari. Dan yang paling belakang adalah dua orang prajurit Pajang, yaitu Prayuda dan Prayoga. Ketika sang adipati berjalan memasuki Sasono Sewoko, maka semua orang di dalam ruangan menunduk ketika Adipati Hadiwijoyo lewat di depan mereka. Setelah tiba di depan, maka Adipati Hadiwijoyo duduk di dampar Kadipaten Pajang yang menggunakan bekas dampar Kadipaten Pengging Widrodyo milik eyangnya, yaitu Pangeran Andayaningrat. Agak jauh di sebelah kirinya duduk Ratu Mas Cempoko, sedangkan seorang perempuan duduk bersimpuh di lantai agak ke belakang. Ia adalah seorang emban setia yang dibawa dari Keraton Demak, yaitu Nyai Madusari. Agak di belakang lagi, songsong Kadipaten Pajang telah dimasukkan ke dalam ploncon yang berada di belakang Kanjeng Adipati. Dua orang prajurit Pajang, yaitu Prayuda dan Prayoga, keduanya juga telah duduk di belakang sang Adipati di sebelah kanan dan kirinya. Setelah Adipati Hadiwijoyo duduk di dampar Kadipaten, Wenang Wulan mengatakan bahwa pasewaan akan segera dimulai dan semua yang hadir supaya mendengarkan titah dari Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Ketika sang Adipati telah siap untuk berbicara, tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat semua orang yang hadir di dalam Sasono Sewoko menjadi terkejut. Dari luar Sasono, setelah mengucap salam, seorang telah berjalan memasuki Sasono Sewoko. Seorang laki-laki yang bertubuh agak tinggi, berpakaian berwarna wulung, memakai ikat kepala wulung, membawa sebuah tongkat cis, berjalan menuju ke tempat Adipati Hadiwijoyo. Beberapa orang telah menjawab salamnya, dan orang itu pun terus berjalan maju ke depan. Adipati Hadiwijoyo terkejut ketika mengetahui seorang telah merobos masuk ke dalam Sasono Sewoko. Tetapi senyum sang Adipati segera mengembang ketika mengetahui siapakah sebenarnya orang yang berpakaian serba wulung dan membawa tongkat cis itu. Dengan cepat, Adipati Hadiwijoyo turun dari dampar dento, lalu ia berjalan menyongsong orang yang berpakaian serba wulung itu. Ketika sang Adipati telah berada di depan orang yang membawa tongkat cis itu, maka sang Adipati pun kemudian segera mencium tangannya. "Selamat datang di Pajang, Kanjeng Sunan Kalijogo," kata Adipati Pajang. Kanjeng Sunan Kalijogo tersenyum, kemudian Kanjeng Sunan dipersilahkan duduk di kursi di sebelah kanan Kanjeng Adipati. Sekali lagi, Wenang Wulan mengatakan bahwa pasewaan akan segera dimulai dan semua yang hadir agar supaya mendengarkan titah dari Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Adipati Hadiwijoyo mengedarkan pandangannya kepada Suwanayaka Praja dan para bebau yang duduk bersila di hadapannya. Kemudian terdengarlah kalimat-kalimat dari sang Adipati yang diucapkan dengan suara yang jelas. Tidak panjang lebar,
kalimat yang diucapkan oleh Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Sang Adipati hanya menjelaskan saat ini suasana Kesultanan Demak dalam keadaan yang tidak menentu karena setelah Sunan Prawoto terbunuh, Sultan yang baru belum juga diangkat dan sampai sekarang tahta Kesultanan Demak dalam keadaan kosong. Dengan melihat keadaan Kesultanan Demak yang saat ini tidak mempunyai seorang sultan, maka Kadipaten Pajang perlu untuk mengambil sikap, kata sang Adipati. Dengan tidak adanya seorang sultan di Demak, maka saat ini Kadipaten Pajang tidak berada di bawah Kesultanan Demak yang telah berakhir, atau di bawah kesultanan atau kerajaan dari manapun. Lanjut kata Adipati Hadiwijoyo. Para bebau masih menunduk. Mereka mendengarkan kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Adipati Hadiwijoyo. Hari ini, saya, Adipati Hadiwijoyo, menyatakan mulai saat ini Kadipaten Pajang sudah tidak ada lagi, kata Adipati Hadiwijoyo sambil melihat kepada semua yang hadir di Sasono Sewoko. Mulai saat ini, sebagai gantinya, saya mengumumkan berdirinya Kesultanan Pajang, dan yang menjadi sultan adalah saya sendiri, Sultan Hadiwijoyo, kata Adipati Hadiwijoyo dengan suara yang tegas. Adipati Hadiwijoyo masih berbicara beberapa kalimat lagi, dan setelah dianggap cukup, maka acara di Sasono Sewoko dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Beberapa saat kemudian, Kanjeng Sunan Kalijogo pun telah selesai membaca doa, dan tidak lama kemudian, setelah acara pembacaan doa, maka acara persewaan pembentukan Kesultanan Pajang telah selesai. Wenang Wulan kemudian mempersilahkan Sultan Hadiwijoyo untuk berdiri dan kembali ke ruang dalam. Setelah mendengar Sultan Hadiwijoyo akan kembali ke ruang dalam Kadipaten, maka semua yang hadir di Sasono Sewoko segera menundukkan kepalanya, bersiap untuk menghormat kepada sultan mereka yang baru. Sultan Hadiwijoyo mempersilahkan Kanjeng Sunan Kalijogo untuk berdiri dan berjalan menuju ke ruang dalam. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi juga segera berdiri mengapit Sultan Pajang yang baru itu untuk bersiap berjalan ke ruang dalam. Demikian juga dengan dua orang prajurit Pajang, yaitu Prayoga dan Prayuda yang duduk di belakangnya. Mereka berdua kini telah berdiri siap mengawal Sultan Hadiwijoyo menuju ke ruang dalam. Sesaat kemudian berjalanlah Sultan Hadiwijoyo diapit oleh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi serta dua orang prajurit yang membawa songsong Kesultanan Pajang. Di belakangnya Ki Patih Monconegoro bersama dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah itu Ratu Mas Cempoko bersama dengan Nyai Madusari, dan yang paling belakang adalah dua orang prajurit Pajang, yaitu Prayoga dan Prayuda. Demikianlah pasewaan pembentukan Kesultanan Pajang telah selesai dilaksanakan. Semua acara telah berlangsung dengan lancar. Setelah rombongan Sultan Hadiwijoyo kembali ke ruang dalam, maka pasewaan pun selesai dan telah dibubarkan. Beberapa puluh orang kini sudah pulang meninggalkan Sasono Sewoko, termasuk seorang tua yang memakai caping dan membawa tongkat yang berjalan ke arah hutan di sebelah barat bersama dengan puluhan orang yang lain. Orang itu adalah Ki Kebo Kanigoro. Kebo Kanigoro merasa lega pasewaan pembentukan Kesultanan Pajang berjalan lancar dan telah selesai dilaksanakan. Kanjeng Sunan Kalijogo telah bersedia datang dalam acara pembentukan Kesultanan Pajang. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar, kata Ki Kebo Kanigoro dalam hatinya. Tugasku sekarang adalah tinggal ke Kadipaten Jipang untuk memberitahukan hasil pasewaan itu kepada Aryo Penangsang, gumam Kebo Kanigoro. Kebo Kanigoro pun kini melangkahkan kakinya dengan cepat untuk kembali ke Pengging.
Di depan Sasono Sewoko, Ki Ageng Butuh pun telah bertemu dengan putranya, yaitu Wenang Wulan. Tetapi Ki Ageng Butuh hanya sebentar saja berada di Pajang. Setelah rasa kangen kepada putranya itu terobati, maka Ki Ageng Butuh kemudian berjalan pulang ke Butuh dan diantar oleh Wenang Wulan sampai di tepi hutan. Tepat dugaanku, sekarang Pajang telah menjadi sebuah kesultanan. Mudah-mudahan nanti Wenang Wulan bisa diangkat menjadi seorang pangeran, kata Ki Ageng Butuh sambil tersenyum. Di ruang dalam Kadipaten Pajang yang sekarang telah menjadi Keraton Pajang, Kanjeng Sunan Kalijogo hanya beristirahat sebentar. Setelah itu, Kanjeng Sunan pun meninggalkan Keraton Pajang berjalan dengan cepat menuju ke arah utara. Demikianlah acara pasewaan pembentukan Keraton Pajang telah selesai, dan malam itu Sultan Hadiwijoyo telah membuat beberapa tulisan dari daun lontar yang akan diberikan kepada beberapa orang pemimpin di beberapa daerah. Pemberitahuan tentang berdirinya Kesultanan Pajang akan dilakukan besok pagi, dan tugas itu akan dilaksanakan oleh prajurit Pajang, kecuali yang akan menuju ke Jipang akan dilakukan oleh Ki Kebo Kanigoro. Keesokan harinya, di ruang dalam, Sultan Hadiwijoyo dihadap oleh semua Nayaka Praja Kesultanan Pajang beserta belasan prajurit Pajang yang akan mengantarkan surat dari daun lontar sebagai pemberitahuan tentang berdirinya Kesultanan Pajang. Kalian para prajurit Pajang, tahu dalem Kanjeng Sultan, kalian sebagai utusan dari Sultan Hadiwijoyo, dan tugas kalian hanya menyampaikan surat pemberitahuan saja. Kalian nanti akan diutus ke Donorojo, Pati, Kudus, Demak, Asemarang, Jeporo, Lasem, Banyubiru, Soropadan, Bagelen, Tegalarang, Selo, Tarup, Jipang, Gunung Kidul, Tuban, dan beberapa daerah yang lain, kata Sultan Hadiwijoyo selanjutnya. Nanti prajurit yang akan menuju ke Demak, kau berikan surat pemberitahuan ini kepada Ki Patih Wonosalam. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Beberapa saat kemudian, Sultan Hadiwijoyo memberikan kepada Ki Pemanahan belasan surat dari daun lontar yang telah ditulis mengenai pembentukan Kesultanan Pajang. Dan setiap surat telah dimasukkan sebuah bambu kecil yang dipotong pendek-pendek. Ki Pemanahan pun segera membagikan bambu yang berisi surat itu kepada para prajurit yang sedang berada di ruang dalam Kesultanan Pajang. Setelah Sultan Hadiwijoyo memberikan tambahan arahan kepada para prajurit, akhirnya Kanjeng Sultan berkata, "Baiklah, sekarang kalian berangkatlah. Berhati-hatilah di jalan." Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata para prajurit itu. Setelah semuanya selesai, maka para prajurit itu semuanya menyembah kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, lalu mereka mundur satu persatu keluar dari ruang dalam. Setelah semua prajurit keluar dari ruang dalam, maka Sultan Hadiwijoyo kemudian berkata, "Wenang Wulan, dawuh dalem Kanjeng Sultan," kata Wenang Wulan. "Pergilah kau ke Pengging sekarang, lalu kau berikan bungkusan ini kepada Siwo Kebo Kanigoro," kata Sultan Pajang sambil memberikan sebuah bungkusan kepada Wenang Wulan. Wenang Wulan kemudian bergeser maju, lalu ia pun menerima bungkusan dari Kanjeng Sultan. "Kalau Siwo Kebo Kanigoro sedang tidak berada di tempat, kau dapat meminta tolong kepada Ki Purwo, pembantu yang telah lama berada di dalam Pengging. Ia mengabdi sudah 4 windu lebih, sejak Romo masih ada," kata Sultan Pajang itu. "Baik Kanjeng Sultan, hamba berangkat sekarang," kata Wenang Wulan, lalu ia pun segera menyembah dan mundur keluar dari ruang dalam. "Mudah-mudahan pakaian itu ukurannya cukup kalau dipakai oleh Siwo Kebo Kanigoro," kata Sultan Hadiwijoyo. Di halaman belakang, Wenang Wulan menyiapkan seekor kuda, dan sesaat kemudian ia sudah melarikan kudanya di jalan yang menuju ke Pengging.
Kudanya terus dilarikan di pagi hari yang cerah itu di jalan yang agak menanjak menuju ke arah Pengging. Dari jauh terlihat berdiri megah Gunung Merapi yang sedang dalam keadaan tenang, sedangkan di sebelahnya tampak pula Gunung Merbabu. Wenang Wulan kini masih terus melarikan kudanya. Ketika sampai di persimpangan jalan, maka kini kudanya dibelokkan ke kiri, lurus menuju ke arah Pengging. Daerah Pengging yang subur, mempunyai sumber air yang besar dan bersih. Umbul Pengging yang terus-menerus mengeluarkan air sepanjang tahun, meskipun di musim kemarau panjang sekalipun. Kuda Wenang Wulan terus berlari, dan lari kudanya kini agak diperlambat ketika berpapasan dengan beberapa orang yang sedang berjalan di depannya. Orang-orang dari desa Pengging yang berpapasan itu selalu mengangguk hormat meskipun mereka tidak mengenal siapa orang yang sedang berkuda itu. Ketika Wenang Wulan sampai di sebuah rumah yang besar, yaitu rumah Ki Ageng Pengging, romo dari Sultan Hadiwijoyo, maka kudanya kini dibelokkan masuk ke halaman rumah dan berhenti di depan pendopo. Seorang lelaki tua kini berlari-lari kecil menghampiri Wenang Wulan yang telah turun dari punggung kudanya. Kau Nayoko Projo Kesultanan Pajang. Namamu pasti Wenang Wulan ya, Nger, kata orang tua itu, Ki Purwo yang membantu di rumah itu sejak zaman Ki Kebo Kenongo. Ah, Ki Purwo masih hafal saja nama saya, kata Wenang Wulan sambil menyerahkan tali kendali kudanya kepada Ki Purwo. Ki Purwo, apakah Ki Kebo Kanigoro berada di rumah? Tanya Wenang Wulan sambil menurunkan bungkusan yang diikat di samping pelana kudanya. Ada, Nger. Sebentar, nanti aku panggilkan. Kau duduklah dulu di pendopo, kata Ki Purwo, dan setelah menambatkan kudanya pada tiang di sudut halaman, maka Ki Purwo pun segera pergi ke halaman belakang. Sedangkan Wenang Wulan naik ke pendopo dan duduk di amben yang berada di sana. Beberapa saat kemudian, Wenang, kau membawa bungkusan apa? Apakah kau akan memberiku hadiah? Iya Ki Kebo Kanigoro, ini adalah hadiah dari Kesultanan Pajang, jawab Wenang Wulan. Setelah Ki Kebo Kanigoro duduk di depannya, maka Wenang Wulan pun kemudian berkata, Ki Kebo Kanigoro, saya diutus Kanjeng Sultan Hadiwijoyo untuk menyampaikan bungkusan ini, kata Wenang Wulan sambil menyerahkan bungkusan yang dibawanya dari Pajang. Kebo Kanigoro pun menerima bungkusan itu, kemudian ia berkata, Baik, bungkusan ini aku buka sekarang, Wenang. Sesaat kemudian, Kebo Kanigoro membuka bungkusan itu yang isinya adalah sepengatek pakaian prajurit Kesultanan Pajang beserta surat dari Darun Lontar yang disimpan di dalam sebuah bambu kecil. Sambil memegang pakaian prajurit, Ki Kebo Kanigoro tertawa sambil berkata, Apakah aku masih pantas memakai pakaian ini, Wenang? Tentu masih pantas. Ki Kebo Kanigoro pun sekarang masih terlihat gagah, jawab Wenang Wulan. Panjenengan pantas memakai pakaian itu. Kira-kira kapan Ki Kebo Kanigoro akan berangkat ke Jipang? Tanya Wenang Wulan. Mungkin besok pagi, jawab Ki Kebo Kanigoro. Ki, bagaimana nanti kalau Arya Penangsang marah? Apa yang akan Ki Kebo Kanigoro lakukan? Tanya Wenang Wulan. Aku akan lari, Wenang, jawab Ki Kebo Kanigoro sambil tertawa. Wenang Wulan pun juga ikut tertawa mendengar jawaban dari Uwo dari Sultan Hadiwijoyo itu. Pembicaraan mereka terhenti ketika dari ruang dalam muncul Ki Purwo yang sudah terlihat tua membawa 2 buah tempat minum dari potongan bambu. Kebetulan tadi aku membuat wedang jahe
memakai gula aren untuk Ki Kanigoro. Ini masih ada. Diminum dulu, Wenang. Mumpung masih hangat, kata Ki Purwo sambil meletakkan 2 buah tempat minum di depan mereka. Terima kasih Ki Purwo, kata Wenang Wulan. Ki Purwo pun mengangguk, lalu ia pun berjalan kembali ke ruang dalam. Ayo diminum dulu, Wenang. Para prajurit yang diutus ke beberapa daerah apakah sudah berangkat semua, Wenang? Tanya Ki Kebo Kanigoro. Sudah Ki, mereka semua sudah berangkat tadi pagi, jawab Wenang Wulan. Kebo Kanigoro pun mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia berkata, Ayo, ini diminum dulu wedangnya. Wedang ini cukup manis. Ki Purwo telah memberi gula aren agak banyak. Baik Ki, terima kasih, kata Wenang Wulan, lalu ia pun segera meminumnya. Setelah itu, beberapa saat Wenang pun masih meneruskan perbincangannya dengan uwo dari Kanjeng Sultan itu. Matahari telah naik semakin tinggi. Wenang Wulan pun kemudian berpamitan akan kembali pulang ke Pajang. Ki Kanigoro, sudah siang. Saya mohon pamit Ki, kata Wenang Wulan. Ya, hati-hatilah di jalan, Wenang Wulan, kata Ki Kebo Kanigoro. Wenang Wulan kemudian turun dari pendopo, lalu berjalan menuju ke tempat kudanya yang masih tertambat di sudut halaman. Ki Kebo Kanigoro kemudian juga ikut berjalan di belakangnya mengiring Wenang Wulan. Beberapa saat kemudian, Wenang Wulan pun telah berada di punggung kudanya, lalu dijalankannya keluar dari halaman rumah Ki Ageng Pengging untuk pulang menuju ke Pajang. Setelah Wenang Wulan tidak terlihat lagi, maka Ki Kebo Kanigoro segera masuk ke dalam rumahnya dan ia pun kemudian berkata dalam hati, sebentar lagi aku harus berangkat, supaya besok sore aku sudah bisa sampai di Jipang. Di pendopo, pakaian prajurit dan bambu kecil yang berisi surat dari daun lontar segera dibungkus kembali karena akan dibawa menuju ke Jipang. Sementara itu, di pendopo Kadipaten Jipang, saat itu Aryo Penangsang sedang duduk berbincang-bincang berdua dengan Ki Patih Mataun. Paman Mataun, apakah ada berita yang baru mengenai Kanjeng Ratu Kalinyamat? Tanya Aryo Penangsang. Tidak ada, Kanjeng Dipati. Masih tetap seperti berita yang dibawa oleh prajurit Santi kemarin dulu, yang menyatakan kalau Kanjeng Ratu Kalinyamat saat ini sedang bertapa telanjang di Bukit Donorojo, kata Ki Patih Mataun. Lalu dalam Kalinyamatan sekarang apakah dalam keadaan kosong, Paman Mataun? Tanya Aryo Penangsang. Betul, Kanjeng Dipati. Hanya dijaga oleh beberapa orang prajurit, kata patih tua itu. Aryo Penangsang berdiam sejenak, lalu ia pun kemudian membicarakan beberapa persoalan lainnya. Selain itu, Paman Mataun, kapan utusan dari Gunung Lawu itu tiba di Jipang? Tadi malam, Kanjeng Dipati. Apa katanya? Hari ini Panembahan Sekar Jagad berangkat dari Padepokan Gunung Lawu akan bepergian ke Lasem bersama dengan 3 orang muridnya. Dan besok pagi mungkin Panembahan akan singgah di Jipang, kata Ki Patih Mataun. Baik, nanti juga akan kita jelaskan tentang kematian salah seorang murid dari Padepokan Sekar Jagad yang gugur di Kudus kemarin, kata Aryo Penangsang. Ki Patih Mataun mengangguk, kemudian ia berkata, iya, Kanjeng Dipati. Nanti saya yang akan menjelaskan soal kematian Soko kepada Panembahan Sekar Jagad. Baik, Paman. Apakah besok Panembahan akan bermalam di Jipang? Iya, Kanjeng Dipati. Semalam atau 2 malam. Baik, persiapkan saja kamar untuk Panembahan.
Baik Kanjeng Dipati, tetapi Panembahan Sekar Jagad nanti akan tidur di kepatihan bersama dengan hamba, kata Ki Patih Mataun. Baik, atur saja Paman. Pembicaraan mereka terhenti ketika Antarpati berjalan menaik pendopo bersama dengan seseorang. Ada apa Antarpati? Tanya sang Adipati. Seorang prajurit Sandi Jipang yang bertugas di daerah Pajang hendak melaporkan perkembangan yang terjadi di Pajang, Kanjeng Dipati, kata Antarpati. Baik, kau majulah ke depan prajurit, kata Aryo Penangsang. Prajurit Sandi itu pun kemudian menggeser duduknya maju ke depan. Coba katakan, apa yang telah kau lihat di Pajang, kata sang Adipati. Kanjeng Adipati, kemarin pagi di Sasono Sewoko Pajang telah diadakan pasewaan yang dihadiri oleh Nayoko Projo dan para bebaus Kadipaten Pajang, cerita prajurit itu. Dalam pasewaan itu, Adipati Hadiwijoyo telah mengumumkan berdirinya Kesultanan Pajang dan mengangkat dirinya menjadi Sultan Pajang, Kanjeng Dipati, kata prajurit Sandi itu. Apa? Teriak Aryo Penangsang sambil bangkit dari tempat duduknya. Aryo Penangsang pun kini telah berdiri tegak. Kedua kakinya sedikit merenggang dan jari tangannya mengepal. Mukanya memerah. Sang Adipati menjadi sangat marah ketika mendengar Hadiwijoyo menobatkan dirinya menjadi Sultan Pajang. Prajurit, kau bilang Hadiwijoyo sekarang telah menyebut dirinya sebagai Sultan Pajang? Tanya Aryo Penangsang dengan suara yang bergetar. Prajurit Sandi itu tidak mampu menjawab. Mulutnya menjadi kaku, tidak bisa untuk berbicara. Dia kini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hadiwijoyo, kau menganggap hanya kaulah satu-satunya laki-laki di tanah Jawa ini, kata Penangsang dengan suara yang bergetar, seakan-akan saat itu Sultan Hadiwijoyo sedang berada di depannya. Andaikan saat itu Sultan Hadiwijoyo berada di hadapannya, Aryo Penangsang pasti sudah menghantam dadanya dengan aji perang lebur jagat. Sabar Kanjeng Dipati, kata Ki Patih Mataun, lalu ia pun bertanya kepada prajurit itu. Prajurit, apakah masih ada yang akan kau laporkan? Prajurit Sandi itu masih ketakutan. Ia tidak mampu menjawab, hanya menggelengkan kepalanya saja. Kalau begitu, kau boleh pulang sekarang, kata Ki Patih Mataun. Tanpa berkata apapun, prajurit Sandi itu segera turun dari pendopo. Kemudian ia pun melangkah dengan cepat meninggalkan dalam kadipaten. Di pendopo, Adipati Jipang masih berdiri, mukanya merah, matanya melotot seperti akan menelan orang yang berada di depannya. Sabar Kanjeng Dipati, kata patih yang telah tua itu. Paman Mataun, secepatnya kau persiapkan pasewaan Kadipaten Jipang untuk mempersiapkan berdirinya Kesultanan Jipang, teriak Penangsang. Sabar Kanjeng Dipati. Terpati, kau pergi ke Kudus sekarang. Bilang kepada Kanjeng Sunan Kudus, aku akan segera mendirikan Kesultanan Jipang, teriak Aryo Penangsang. Antarpati hanya duduk terdiam saja. Ia merasa bingung menghadapi Adipati Jipang yang sedang marah. Terpati, kau tidak dengar perintahku, teriak Aryo Penangsang. Baik Kanjeng Adipati. Sabar Kanjeng Dipati. Paman Mataun, aku akan menjadikan Kadipaten Jipang ini menjadi sebuah kesultanan yang besar, kata Aryo Penangsang dengan keras. Sabar Kanjeng Dipati. Saya punya rencana lain, kata Ki Patih Mataun. Apa rencanamu, Paman? Sabar dulu Kanjeng Dipati. Silakan duduk kembali.
Aryo Penangsang pun kemudian duduk kembali meskipun wajahnya masih memerah. Kanjeng Dipati, sebaiknya kita menerima dan takluk kepada Kesultanan Pajang. Kita tidak usah mendirikan Kesultanan Jipang, kata Ki Patih Mataun. Amarah Aryo Penangsang yang telah mereda kembali menyala seperti api yang tersiram oleh minyak. Tangannya kini kembali bergetar menunjuk ke arah wajah Ki Patih Mataun. Apa maksudmu, Mataun? Kau kira aku takut dengan Hadiwijoyo? Teriak Aryo Penangsang seakan-akan mau menelan Ki Patih Mataun. Sabar Kanjeng Dipati, kalimat saya belum selesai. Kita tidak usah menolak pembentukan Kesultanan Pajang. Kita terima dan kita tunggu saja nanti pada waktu diadakan pasewaan. Nanti di Sasono Sewoko Kesultanan Pajang, Kanjeng Adipati bisa menantang perang tanding kepada Sultan Hadiwijoyo. Sedangkan mengenai Ki Pemanahan, Penjawi dan teman-temannya, itu nanti saya yang akan mengurusnya, kata Ki Patih Mataun. Perlahan-lahan rasa amarah Aryo Penangsang pun mereda. Wajahnya kini berangsur-angsur kembali menjadi seperti semula. Di dalam Sasono Sewoko, Sultan Hadiwijoyo pasti akan menerima tantangan Kanjeng Adipati. Dia tidak akan bisa menolak tantangan perang tanding di hadapan semua Nayaka Praja dan para bebau Kesultanan Pajang, kata Ki Patih Mataun. Baik, Paman. Kalau Kanjeng Sultan Hadiwijoyo menolak perang tanding, berarti dia adalah seorang pengecut. Kanjeng Adipati bisa menangkap dia, dan Kanjeng Adipati bisa mengambil alih Kesultanan Pajang. Nantinya bisa digabung menjadi satu dengan Kadipaten Jipang dan akan menjadi sebuah kesultanan besar, Kesultanan Jipang, kata Ki Patih Mataun selanjutnya. Aryo Penangsang pun menganggukkan kepalanya. Ia bisa mengerti jalan pikiran dari Ki Patih Mataun. Di dalam pasewaan nanti, ia akan menuding wajah Sultan Hadiwijoyo dengan keris Kiai Setan Kober sambil menantang perang tanding di alun-alun Pajang dan disaksikan oleh segenap kawula Pajang. Meskipun Hadiwijoyo mempunyai ilmu kebal, tetapi dengan bersenjatakan keris Kiai Setan Kober dirangkapi dengan aji panglebur jagat, Hadiwijoyo pasti mati di tanganku. Dan senjata Hadiwijoyo juga tidak akan mampu menembus aji tameng wojo milikku, kata Aryo Penangsang dalam hatinya. Kalau Kanjeng Adipati bisa bertanding melawan Sultan Hadiwijoyo, maka untuk menghadapi Nayaka Praja Kesultanan Pajang, cukup saya bersama Anderpati ditambah Soreng Rono dan Soreng Pati, Kanjeng Dipati. Baik, Paman. Kita nanti juga dapat meminta tolong kepada Panembahan Sekar Jagat untuk terlibat dalam persoalan ini, lanjut kata Ki Patih Mataun. Kau kira Jipang tidak dapat menyelesaikan persoalan sendiri, Paman? Kau meragukan kemampuanku. Aku tidak setuju. Aku akan menyelesaikan persoalan Jipang dan Pajang tanpa melibatkan orang lain, kata Aryo Penangsang. Baik, Kanjeng Adipati. Biasanya 1 condro setelah penobatan akan diadakan pasewaan dengan acara asok bulu bekti para kawulo. Baik, tinggal besok kita tunggu kedatangan utusan dari Pajang yang akan datang ke Jipang, kata sang Adipati. Paman Mataun, mulai sekarang Derpati, Soreng Rono maupun Soreng Pati dan beberapa prajurit pilihan lainnya kau latih olah kanuragan yang lebih keras lagi, supaya nanti mampu menghadapi Pemanahan, Penjawi, dan Nayaka Praja Kesultanan Pajang lainnya. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Mataun. Baik, sekarang aku mau istirahat dulu, Paman,
kata Aryo Penangsang, dan kemudian ia pun bangkit berdiri lalu berjalan menuju ke ruang dalam. Siang pun kini telah berlalu. Hari pun kini berganti menjadi gelap, dan kemudian kegelapan malam pun kini juga telah hilang hingga muncul matahari di ufuk timur. Pada pagi hari itu, bumi Jipang telah kembali menjadi terang. Siang itu, Kadipaten Jipang kedatangan tamu dari lereng Gunung Lawu, pemimpin Padepokan Sekar Jagad, kakak seperguruan dari Ki Patih Mataun, yaitu Panembahan Sekar Jagad. Panembahan Sekar Jagad bersama dengan 3 orang muridnya yang sedang bepergian ke Lasem kini telah singgah di Jipang. Mereka diterima secara baik di Kadipaten Jipang. Aryo Penangsang sadar Panembahan Sekar Jagad adalah orang yang berilmu tinggi yang bisa diajak bekerja sama bergabung dengan Jipang Panolan. Tetapi Aryo Penangsang masih mempunyai keyakinan kalau Jipang akan dapat menyelesaikan persoalannya sendiri. Ketika senja telah datang, perlahan-lahan suasana dalam Kadipaten Jipang mulai terlihat gelap. Seorang prajurit kini bergegas menyalakan lampu minyak. Nyala apinya terus bergerak-gerak tertiup angin malam. Malam itu, di pendopo, Aryo Penangsang bersama dengan Ki Patih Mataun duduk menemani tamunya, yaitu Panembahan Sekar Jagad. "Monggo silahkan diminum, Panembahan," kata Aryo Penangsang mempersilahkan tamunya itu untuk meminum minuman hangat yang telah disediakan. "Terima kasih, Kanjeng Adipati," kata Panembahan Sekar Jagad. "Panembahan, kapan panjenengan akan meneruskan perjalanan ke Lasem?" tanya sang Adipati. "Besok pagi, Kanjeng Adipati. Saat ini aku masih kangen dengan adikku Mataun," jawab Panembahan Sekar Jagad. Aryo Penangsang pun menganggukkan kepalanya, tetapi pembicaraan mereka terhenti ketika Anderpati naik ke pendopo bersama dengan seorang yang berpakaian prajurit. "Ada apa, Anderpati?" tanya Aryo Penangsang. "Ampun, Kanjeng Dipati, ada seorang prajurit utusan dari Pajang ingin menghadap," jawab Anderpati. "Oh, baik. Kau majulah ke sini, prajurit Pajang," kata Aryo Penangsang. Prajurit Pajang itu bergeser maju ke depan, tetapi ia sedikit terkejut ketika ia mengetahui orang yang sedang duduk di sebelah Ki Patih Mataun. Seorang tua yang bermata tajam, semua rambutnya telah memutih. Kumis dan jenggotnya juga terlihat memutih, serta memakai ikat kepala berwarna hitam. "Ternyata Panembahan Sekar Jagad berada di sini," katanya dalam hati. "Kalau aku terikat pertarungan dengan Panembahan Sekar Jagad, terpaksa aku harus melarikan diri. Karena sebentar lagi tempat ini akan dipenuhi oleh para prajurit Jipang," kata utusan itu dalam hatinya. Utusan itu adalah Ki Kebo Kanigoro yang memakai pakaian prajurit Pajang, menunduk ketika berhadapan dengan Aryo Penangsang. Meskipun menunduk, Kebo Kanigoro tidak kehilangan kewaspadaan, apalagi ia mengetahui kalau Panembahan Sekar Jagad sedang berada di pendopo ini. Di bawah cahaya lampu minyak yang apinya bergerak terus-menerus ditiup angin, Aryo Penangsang memperhatikan prajurit Pajang itu. Seorang yang sudah agak tua, berkumis tebal, dan di mukanya ada benjolan sebesar biji buah rambutan. "Kapan kau berangkat dari Pajang, prajurit?" kata Aryo Penangsang. "Kemarin siang, Kanjeng Adipati," kata utusan Pajang itu. "Lalu, apa keperluan Adimas Hadiwijoyo mengutus kau ke Jipang?" tanya sang Adipati. "Iya, Kanjeng Adipati. Hamba disuruh menyampaikan surat ini," kata prajurit Pajang itu. Prajurit itu mengeluarkan sebuah bambu kecil yang berisi surat dari Sultan Hadiwijoyo. Lalu surat itu pun kemudian diberikan kepada Adipati Aryo Penangsang. Setelah menyampaikan surat itu,
maka Ki Kebo Kanigoro bersiap untuk menerima amarah dari Arya Penangsang. Bahkan ia pun juga telah bersiap untuk menerima hantaman Aji Panglebur Jagat yang mungkin akan dilepaskan oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang menerima surat itu, kemudian ia pun membacanya dengan tenang. Setelah selesai membaca, surat itu pun diletakkan di atas meja dan ia pun kemudian berkata, "Bagaimana kabar Dimas Hadiwijaya sekarang, prajurit?" Kebo Kanigoro terkejut. Ia mengira Arya Penangsang akan marah, tetapi yang terjadi adalah di luar dugaannya. "Kanjeng Sultan Hadiwijaya dalam keadaan baik, Kanjeng Adipati," kata Ki Kebo Kanigoro. "Baik prajurit, suratnya sudah aku terima. Dan memang sudah sepatasnya lah kalau Kadipaten Pajang sekarang berubah menjadi sebuah kesultanan yang besar," kata Adipati Jipang. Arya Penangsang pun berhenti sejenak. Dipandanginya prajurit Pajang itu, lalu ia pun meneruskan kalimatnya. "Sebagai menantu Sultan Trenggono, Dimas Hadiwijaya memang sudah sepantasnya untuk menjadi seorang sultan," kata sang adipati. Prajurit Pajang itu hanya berdiam diri mendengar kata-kata dari Arya Penangsang. "Prajurit, kapan Dimas Hadiwijaya akan mengadakan Pasewaan Agung?" tanya sang adipati. "Hamba tidak tahu, Kanjeng Adipati," kata prajurit Pajang itu. Arya Penangsang pun menganggukkan kepalanya, lalu ia pun kemudian berkata, "Baik, apakah masih ada lagi yang akan kau sampaikan, prajurit?" "Tidak ada, Kanjeng Adipati," kata Ki Kebo Kanigoro. "Baik, kalau begitu sampaikan jawabanku kepada Dimas Hadiwijaya. Kalau Kadipaten Jipang bersedia berada di bawah Kesultanan Pajang," kata Arya Penangsang. Kebo Kanigoro masih menundukkan kepalanya, lalu ia pun mendengar Adipati Jipang itu bertanya, "Malam ini kau akan tidur di mana, prajurit?" "Di pinggir hutan, Kanjeng Adipati." "Sebaiknya kau tidur di sini saja, prajurit." "Matur sembah nuwun. Saya akan tidur di hutan saja, Kanjeng Adipati," kata prajurit Pajang itu. "Baik, Derpati, kau beri bekal secukupnya kepada utusan Sultan Hadiwijaya ini," kata Arya Penangsang. "Sediko dawuh, Kanjeng Adipati," kata Antarpati, lalu ia pun mengajak prajurit itu keluar. "Hamba mohon pamit, Kanjeng Adipati." "Ya, silakan." Kebo Kanigoro kemudian menggeser duduknya ke belakang, lalu bersama Antarpati mereka berdua menuju ke halaman belakang. Tidak lama kemudian, Kebo Kanigoro telah berada di punggung kudanya meninggalkan dalam Kadipaten Jipang. Tangan kanannya memegang tali kendali kuda dan tangan kirinya memegang sebatang obor. Sedangkan di pelana kudanya tersangkut sebuah bungkusan yang berisi bahan makanan pemberian dari Antarpati. Aneh sekali Adipati Jipang kali ini. Sikapnya yang sabar sungguh mengherankanku. Dan itu bukan sifat dari Arya Penangsang sesungguhnya. Tindakannya yang berpura-pura sangat mencurigakan. Apa maksud dia sesungguhnya? Kata Kebo Kanigoro dalam hatinya sambil melepas kumis dan benjolan di wajahnya. Yang ditanyakan adalah kapan diadakan Pasewaan Agung Kesultanan Pajang. Mungkin dia sudah merencanakan sesuatu pada acara Pasewaan Agung nanti, kata Ki Kebo Kanigoro masih dalam hatinya. Berbahaya, desisnya perlahan-lahan.